Dari Makassar, asli Bu, dari Makassar Bu? Asli dari Makassar terbang terus ke sini? Oh iya, tahu, beri tepuk tangan dulu, luar biasa. Mantapnya, aku punya hadiah. Ini solusi bikin flag saya memudar Bu. Ini Bu. Luar biasa sekali dari Makassar ke sini ya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya kenalan nih, Bapak Ibu semua yang baru bergabung, baru datang di sini siapa? Coba. Nih, tak doakan semua Bapak Ibu semua ini nanti bisa sukses dengan cepat. Tentunya bersama sahabat karib di ABJS Group Indonesia. Nah, Bapak Ibu, nama saya Novi Iklimawati, tapi saya di sini bisa disebut Novi Didit ataupun Didit Novi terserah, karena saya menjalankan bisnis ini bersama suami saya namanya Didit. Nah, Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu saya punya hutang 2 miliar. Bener yang dibilang sama Mas Andri tadi. Itu Bapak Ibu, saya tuh seumur-umur ya, baru kali itu punya hutang. Saya itu ketika lahir procot sampai menikah sama suami saya, sampai punya anak 1, itu tidak pernah hutang sama orang, hutang sama bank, hutang sama saudara saya, tidak pernah. Karena saya dari dulu tuh prinsipnya kan kalau nggak punya saya nggak akan beli. Saya kalau nggak punya mending nggak makan daripada saya pinjem uang orang. Itu saya. Nah, kenapa kok bisa suami saya pinjem bank 2 miliar Bapak Ibu? Karena waktu itu saya kerja sama suami saya 10 juta per bulan. Tapi 8 bulan sudah amblas. Tapi sebelum amblas itu Bapak Ibu, saya merasakan kenikmatan 3 bulan. Langsung suami saya ngajak teman-temannya menggalang dana 100 juta yang ditradingkan. Nah, dari situlah Bapak Ibu, saya sama suami saya kena panas sekali sampai sertifikat rumah dihutangkan ke bank untuk ikut investasi bodong. Baru kali itulah saya kenal namanya riba. Ternyata Bapak Ibu, rasanya ngeri banget. Saya baru kali itu berkecimpung di dunia riba. Setelah itu saya merasakan didatangi apa? Ketika saya tidak bisa membayar hutang, ketika si trading ini bangkrut Bapak Ibu, rumah saya setiap hari didatangi sama apa? Sama teman-temannya suami saya untuk menuntut dikembalikan lagi uangnya. Karena suami saya yang menggalang dana. Jadi mau tidak mau saya kembalikanlah utang itu dan masih ada sisa 2 miliar. Yang awalnya punya rumah jadi kita ngontrak, yang awalnya punya mobil kita jadi nggak punya mobil, motor pun tinggal butut Bapak Ibu, Kawasaki yang tangki bensinnya di depan itu, wah itu udah lama sekali. Itu gimana Bapak Ibu? Saya baru pertama kali itu didatangi debt collector gede-gede, sampai meja digebrak-gebrak, sampai suami saya mau dibunuh sama orang, dibawain celurit semua. Setiap pagi jam 6 pagi selalu sudah nongkrong di depan rumah. Dari situ anak saya kena mental Bapak Ibu. Dari situ juga ibu saya sakit stroke lumpuh. Saya doa, ya Allah doakan bantu saya bagaimana saya sukses, kira-kira usaha apa? Gak nemu Bapak Ibu. Akhirnya saya sama suami saya diajak ke daerah Driorejo. Jualan apa? Jualan baju. Dimana baju itu punyanya orang, saya bantu jualkan. Disitulah saya kenal sama penjual kaset, dimana penjual kaset bilang ini ada bisnis, modelnya murah, hasilnya cepat dan tidak ada resiko. Saya sudah membuktikan 4 hari saya dapat 4 juta katanya. Wah, ini tawaran yang menarik. Saya diajak janjian ke McD ini Bapak Ibu jam 9 pagi. Tapi beliaunya datangnya jam 11 siang. Saya nunggu lama sekali Bapak Ibu. Tapi katanya suami saya, di balik kejengkelan kita pasti ada senyum yang indah nantinya. Sabar aja, ditunggu. Nanti kalau jam 1 nggak datang kita pulang berarti nggak rezeki kita. Saya tunggu beliaunya datang jam 11 siang. Dan untuk makan yang di meja ini Bapak Ibu, saya itu pinjem uang tetangga saya 100.000 untuk beli makan yang ada di meja. Dan itu saya belikan, saya untukkan Pak Enggar, Pak Didik dan Bu Nur Hayati. Saya sama Pak Didik nggak makan. Saya belikan, nggak punya uang itu. Saya pinjem uang tetangga saya 100.000 untuk membelikan makan beliau-beliau itu loh. Saya nggak makan sama Pak Didit.
Nah dari situ Bapak Ibu, posisi seperti itu, nggak punya uang, hutang banyak, ibu sakit stroke, nggak punya rumah, nggak punya mobil, hanya punya kendaraan yang saya pakai waktu itu. Dan beliau menawarkan bisnis ini, balik modalnya cepat, modalnya berapa? 85 juta katanya Pak Didi. Waktu itu tidak dibukakan, itu flip chart itu saya pegang itu hanya buat foto aja, tidak dibukakan paket basic dan sekitarnya, hanya priority. Tapi di situ suami saya bilang, siap mas, saya akan upayakan, minta waktu 1 minggu, saya akan upayakan untuk bergabung di paket priority. Sampai rumah mumet Pak Bu, motor saya kalau dijual 7 juta ya nggak laku, rumah juga ngontrak, siapa yang akan nolong saya? Kalau waktu itu saya yakin posisi saya ada di Bapak Ibu tidak akan gabung, Bapak Ibu akan memilih bisnis yang lain. Tapi waktu itu Bapak Ibu, saya yakin ini adalah jawaban dari doa saya. Kenapa Allah turunkan jawaban ini di saat saya kere, di saat saya tidak punya uang? Berarti memang saya harus melalui itu. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu tahu jagung manis yang masih mentah di pasar, 1 biji paling dijual 500 kalau nggak 1.000 rupiah. Tapi kalau udah masuk mall, dibakar, jagung bakar, harganya bisa menjadi 20.000. Bener kan? Betul. Berarti untuk melewati proses itu, supaya kita harus dibakar jauh lebih mahal, kita harus melewati proses pembakaran itu. Betul. Itu yang saya rasakan. Saya dibakar dulu sama Allah, karena kenapa? Karena saya sudah berkecimpung di bidang riba. Makanya saya dihabiskan sama Allah sampai minus. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya bergabung paket priority, saya kasihkan cash sama Pak Enggar waktu itu. Cash priority Bapak Ibu. Dan waktu itu produk hanya ada ini saja, nggak ada yang lain. Produk hanya ada ini saja. Ini saya ambil dan produk ini tidak saya jual satupun. Produk ini saya buat perputaran mitra saya. Ketika mitra saya ada yang gabung, daripada menunggu lama dari PT BES, saya pinjemin dulu produk saya. Dan itu terus-menerus seperti itu. Ini Bapak Ibu, awal mula saya bergabung di bisnis ini, saya salaman, Pak Didit salaman sama Pak Enggar, saya gabung paket priority. Dan alhamdulillah, setelah saya gabung paket priority Bapak Ibu, 3 bulan setelah itu pandemi, gak ada lagi pertemuan, gak ada lagi seminar. Dan saya 7 bulan menjalankan bisnis ini saat pandemi. Alhamdulillah Allah kasih kenikmatan saya motor cash sama mobil cash, tanpa DP, tanpa cicilan. Nah, andaikan waktu itu Pak Bu, Bapak Ibu banyak hutang nih, dapat motor sama mobil, Bapak Ibu mau ambil motor atau mobil atau uang? Uang. Pasti uang. Dapat mobil diambil uang untuk bayar hutang. Beda Bu sama saya. Ketika saya dapat motor sama mobil, saya ambil unitnya. Sampai orang-orang teman-temannya suami saya tuh datang ke rumah, gebrak-gebrak mobil saya tuh, digebrak-gebrak, brok. Orang mekitik men. Oh, utangnya akeh kok tuku mobil Innova katanya. Tapi Bapak Ibu, kalau andaikan waktu itu saya ambil uang dan saya cicil, Bu, saya dimaki-maki orang 2 tahun. Nggak nanggung-nanggung, 2 tahun saya dimaki-maki orang, dihina-hina orang, diawas-awasnya wong, sembarang kalir semuanya masuk. Itu 2 tahun saya tahan-tahankan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah itu saya tahu caranya, saya praktekkan, saya ulangi caranya, dan alhamdulillah 5 tahun berjalan, 2 miliar lunas, dan saya dapat motor 31 kali, mobil ini saya dapat 16 kali, Pajero itu saya dapat 4 kali, dan rumah saya dapat 2 kali. Inilah yang dibilang sama suami saya, di balik penderitaan kita pasti ada kemudahan dan kesenangan yang menunggu kita. Dan itu saya rasakan benar. Andaikan waktu itu saya tidak bergabung paket priority Bapak Ibu, tidak akan mungkin saya bisa dapat segini banyaknya. Nggak akan mungkin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kita sudah niat memerangi riba ya, Allah akan bukakan pintu rezeki dari arah manapun. Itu saya yakin.
dan saya bisa punya rumah lagi cash tanpa DP, tanpa cicilan. Dan waktu saya beli rumah ini, di rekening saya tuh masih ada Bapak Ibu. Untuk beli rumah lagi masih ada, tetapi saya tidak beli rumah karena saya naksir rumah tetangga saya warna hijau itu. Saya sholawati, ini mudah-mudahan tetangga saya jual rumah di saat saya punya uang. Alhamdulillah keturutan, rumah ini saya beli dan saya renovasi menjadi basecamp ABCS Group sekarang ini. Dan berbarengan dengan saya renovasi rumah saya, yang rumah induk saya. Tapi di sini faktanya ada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga, kenapa saya suruh seminar di sini? Biar orang-orang melewati rumah saya. Oh ini loh rumahnya. Kalau Anda kan di hotel, saya cerita seperti ini Bapak Ibu nggak percaya, wajar. Ini kan ada nyatanya, ada kenyataannya semua. Bapak Ibu masuk saja rumah saya, itu rumah saya. Dan minggu yang lalu saya pernah bawa semua sertifikat-sertifikat yang saya beli wasilah dari PT BES ini, saya tunjukkan, tidak ada yang saya bankkan, nggak ada. Saya benar-benar menghindari bank sekarang. Kalau nggak punya mending saya nggak makan. Nah, jadi Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya bisa membangunkan rumah ibu saya yang awalnya seperti ini, sekarang menjadi seperti tanpa merusak kerjaan utama. Dan alhamdulillah wasilah dari bisnis ini juga saya bisa ngasih apa? Ngasih hadiah ulang tahun ke suami saya, haji tanpa antri. Nah, ini nanti alhamdulillah ini benar-benar impian saya yang sangat lama saya nantikan Bapak Ibu. Saya kepingin haji, ibadah haji, sholat bareng sama suami saya, gandengan bareng di Ka'bah, itu benar-benar ini saya rasakan benar. Dan alhamdulillah Allah lancarkan, Allah mudahkan, bisa ngasih kado ulang tahun yang seperti ini kepada suami tercinta. Dan sebagai gantinya nanti bulan depan ulang tahun saya dikado ke Cina sama suami saya. Dan alhamdulillah yang awalnya orang desa ya, saya itu kan orang Nganjuk. Wong Nganjuk itu Bapak Ibu kalau main itu paling gelutek di kabupaten. Yus di kono-kono paling jauh ya Malang, ya kan? Dan alhamdulillah saya sama keluarga bisa jalan-jalan ke luar negeri berkali-kali, ke Vietnam, ke Turki, ke Thailand. Terus habis itu luar biasa lah, pokoknya seneng banget. Gak bisa kebayang ini wong Nganjuk bisa seperti ini loh Pak Bu. Bayangkan aja kalau seumpama Bapak Ibu yang seperti ini, wah pasti seneng banget. Saya gak bisa kayak terucap kata-kata tuh gak bisa. Saya sama suami saya melihat salju ini kayak orang gila, glundung kayak hujan-hujan salju tuh, ya Allah sewenangnya kayak anak kecil gitu loh. Saking orang Nganjuk bisa datang ke luar negeri sama ownernya, sama founder Sahabat Karir, seneng banget Pak Bu. Dan alhamdulillah ibu rumah tangga ini tahun 1.300.000.000 Bapak Ibu. Ini nanti yang untuk 2024 saya akan screenshotkan akhir tahun. Ini yang 2023 1.300.000.000. Ibu rumah tangga gajinya seperti itu. Wah seneng banget Pak Bu. Pol seneng kalau ke luar negeri gitu suami saya mau bayari, saya dulu yang bayari. Aku aja kayak gitu, seneng. Makanya kenapa Pak Bu, karena saya dari dulu itu bilang saya kepingin suatu saat gantian, bukan berarti suami saya tidak mau ngasih, malah saya itu dikasih berlebihan sama suami saya. Cuma saya tuh kepingin mengganti aja, karena saya kepingin merasakan bagaimana sih rasanya kalau kita itu ngasih gitu. Nah ini Bapak Ibu, cerita ini saya pernah kisah saya ini Bapak Ibu, saya pernah ceritakan di saat success story di Bandung. Nah besok juga pas 24 November itu ada success story yang dulunya adalah ojek pangkalan, sekarang bisa dapat luxury 1 miliar. Dan di tanggal 24 November besok itu ada acara ulang tahun ke-5 PT BES ya, BES Corporation ulang tahun. Jadi Bapak Ibu yang mau hadir bersama kita bareng-bareng, walaupun belum bermitra nggak apa-apa, ikut, nanti bisa menghubungi pengundangnya masing-masing ya. Acara ini dahsyat. Dari acara itu Bapak Ibu, saya lebih dahsyat lagi apa? Lebih dahsyat lagi untuk membantu mitra-mitra saya. Ini tadi yang maju di depan hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil. Harapan saya yang di depan saya ini
nanti akan menjadi testimoni brand ambasadornya Best Corporation. Nah, Bapak Ibu, di akhir sesi ini saya punya cerita. Mudah-mudahan cerita saya ini menginspirasi Bapak Ibu semua. Di sebuah kota di Surabaya ada sebuah pabrik sepatu, di mana pabrik sepatu ini memiliki 2 karyawan yang namanya optimis dan pesimis. 2 karyawan ini sama bosnya dikirim untuk survei sepatu di Jakarta dan di Papua, karena pabrik sepatu ini mau mendirikan lagi pabrik di Jakarta dan di Papua. Ketika itu mereka berangkatlah ke Jakarta dan ke Papua, 2 orang ini. Dan sesudah itu bosnya memanggil si pesimis dan si optimis ini untuk datang ke kantornya. Ditanyalah dulu sama si pesimis, "Hei pesimis, gimana hasil surveimu ke Papua?" "Bos, kalau saran saya, bos gak usah buka pabrik di Papua bos, karena di Papua orang-orang gak ada yang pakai sepatu. Jadi kalau bos buka pabrik di Papua, gak ada yang beli nanti bos. Gimana kalau di Jakarta aja kita buka?" Katanya si pesimis juga bilang, "Bos, jangan buka pabrik sepatu di Jakarta bos, karena di Jakarta semua orang sudah pakai sepatu. Nanti kalau kita jualan di Jakarta nggak laku karena orang-orang sudah pakai sepatu," kata hasilmu survei di Papua. "Bos, kalau bos buka pabrik sepatu di Papua, saya yakin laris bos, karena di Papua belum ada yang pakai sepatu. Jadi nanti kita tinggal kasih edukasi kalau sepatu itu penting, saya yakin sepatunya akan laris bos." "Terus gimana kalau yang di Jakarta?" "Yang di Jakarta tambah laris bos, karena orang-orang Jakarta sudah pakai sepatu semua. Jadi kita tinggal edukasi kalau sepatu kita jauh lebih bagus kualitasnya. Jadi gampang bos, buka aja di Jakarta, buka aja di Papua." Ini orang pesimis dan optimis. Bapak Ibu tergolong orang yang mana? Saya nggak tahu. Optimis. Dan cerita optimis ini Bapak Ibu mengingatkan kepada saya, seorang wanita yang saya bantu, yang saya didik, yang saya ajari untuk menjalankan bisnis ini. Yaitu optimisnya Mbak Lina yakin kalau dia akan sukses menjalankan bisnis ini bersama saya. Dan alhamdulillah dari keoptimisan beliau bisa dapat 2 motor, 1 mobil, 1 Pajero, dan 1 rumah cash tanpa DP, tanpa cicilan. Si optimis ini Bapak Ibu ngerti kalau kakaknya waktu itu hutangnya banyak, dan si optimis ini mau menikah tapi tidak mau merepotkan keluarganya, apalagi kakaknya, karena kakaknya hutangnya masih banyak. Saya diajak nganter ambil uang cash untuk biaya pernikahannya. Waktu itu senang sekali Bapak Ibu punya adik yang selalu punya pikiran optimis, punya adik yang selalu mau diajak berjuang. Ini saya ngantar adik saya, wajahnya mirip banget sama saya Bapak Ibu. Ini adik saya, ini andaikan di sini ada, hari ini gak berhalangan hadir, saya akan peluk erat banget. Ini saya nganter adik saya ngambil uang untuk biaya pernikahannya. Saking optimisnya, dia sampai bayari biaya pernikahan 3 kali di hotel berbintang secara spektakuler Bapak Ibu. Saya sampai luar biasa sekali adik saya ini, ya Allah, bangga punya adik seperti dia. Dan Bapak Ibu, waktu itu terus berlalu, tidak bisa terulang. Andaikan waktu bisa terulang Bapak Ibu, saya hanya minta waktu 1 jam aja untuk mengembalikan adik saya. Dan dari sini Bapak Ibu, dari si optimis ini loh, saya itu jadi tahu kalau apa? Kalau waktu itu nggak bisa terulang. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya Bapak Ibu. Waktu itu sama dengan usia kita. Dan dari si optimis ini saya tahu kalau ternyata hutang itu dibawa mati Bapak Ibu. Apa yang kita miliki nggak dibawa mati, tapi hutang dibawa mati.
Dan dari si optimis ini saya tahu Bapak Ibu, kalau lebih berharga ngasih warisan aset daripada ngasih warisan hutang kepada anak-anak kita. Dari si optimis ini Bapak Ibu, saya banyak belajar. Andaikan waktu itu saya sama suami saya dipanggil juga sama Allah Bapak Ibu, siapa yang akan bayar hutang saya? Apakah anak-anak saya? Ataukah ibu saya yang sakit stroke? Saya jujur Bapak Ibu, waktu itu sekarang uang saya banyak, tidak bisa membeli waktu. Andaikan waktu bisa terulang, saya minta waktu 1 jam aja untuk meluk adik saya dan untuk memeluk bapak saya dengan bilang, ini loh Pak, Novi sama Didit sukses sekarang. Tapi itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu ada di sini dikasih kesempatan sama Allah. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu jauh lebih baik lagi, supaya Bapak Ibu bisa mengentaskan riba dengan cepat, supaya Bapak Ibu bisa apa? Bisa ngasih warisan aset kepada anak-anaknya. Jangan kalah sama apa? Sama ini Bapak Ibu. Lanjut Mas. Optimis, almarhum adik saya dapat Pajero cash 500 juta dan uang 1 miliar dari PT BES jatuh ke tangan ahli waris anaknya. Ini orang mati Bapak Ibu bisa ngasih warisan deposito 1,5 miliar kepada anaknya yang hidup. Jangan sampai kita ini kalah Bapak Ibu, kita ini masih dikasih kesempatan. Ayolah berjuang bagaimana hutang kita lunas duluan ketimbang umur kita yang lunas duluan. Berjuang bersama sahabat karib di ABCS Group Indonesia. Dan Bapak Ibu, wasilah dari menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, si optimis ini melahirkan siapa? Melahirkan star ambassador Mas Andri Siswanto, star ambassador Mas Ahmad Marus, big ambassador Pak Aris Marta, star ambassador Pak Anang Ika, dan masih banyak lagi. Itu ilmu itu bermanfaat Bapak Ibu. Ketika Mas Andri tadi di sini presentasi, Bapak Ibu ada yang closing dan uangnya dibuat sedekah ke anak yatim atau masjid. Si pesimis almarhum adik saya dapat berkahnya, si optimis dapat berkahnya Bapak Ibu. Sedekah yang tidak pernah putus adalah ilmu. Makanya di sini Bapak Ibu, saya mati-matian berjuang. Saya ingin sebanyak mungkin sedekah ilmu kepada orang-orang atau terlebih sahabat karib saya di ABCS Group Indonesia. Ini loh, si optimis tadi bisa mengumrohkan ibu Pak Aris tanpa didampingi adik saya juga bisa sukses, tetap bergerak. Makanya bisnis ini patut diperjuangkan Bapak Ibu. Saya bisa sukses seperti ini itu dari keputusan saya 5 tahun yang lalu. Jadi kesuksesan Bapak Ibu masa depan tergantung dari keputusan Bapak Ibu di masa sekarang. Saya mengundang Bapak Ibu yang mau menjadi orang optimis berikutnya untuk maju ke depan. Dan saya mengundang Bapak Ibu semua yang mau menjadi sahabat karib saya di ABCS, silahkan maju ke depan. Ambil formulir kesuksesan ini. Formulir ini tidak akan dibagikan, tetapi Bapak Ibu silahkan ngambil. Silahkan ngambil.